bunyi berasal dari sumber bunyi yang bergetar. Getaran ini kemudian merambat melalui medium seperti udara sehingga terdengar oleh telinga kita. Suatu benda dapat menghasilkan bunyi ketika benda tersebut menjadi sumber bunyi dengan bergetar pada frekuensi yang bisa didengar manusia. Bunyi timbul akibat adanya benda yang bergetar, karena pada saat sebuah benda bergetar, benda tersebut memberikan energi kepada partikel-partikel di sekitarnya. Energi menyebabkan partikel-partikel tersebut ikut bergetar. Dan dalam bentuk rapatan atau daerah yang partikelnya rapat dan renggangan daerah yang partikelnya kurang rapat, getaran itu merambat meninggalkan sumber bunyi. Rangkaian getaran rapatan dan renggangan disebut dengan gelombang longitudinal. Bunyi dapat merambat melalui zat padat, cair, dan gas, contohnya kayu, gelas, baja, air, dan udara. Pengeras suara dalam radio sebenarnya menggetarkan udara di depannya, sehingga partikel-partikel udara itu bergetar. Jika tidak ada udara atau medium di depan pengeras suara itu, tidak akan terjadi bunyi. Tanpa ada medium untuk merambatkan getaran, tidak akan ada bunyi. Di permukaan bulan tidak ada atmosfer, sehingga tidak ada medium untuk merambatkan gelombang. Jadi, tidak ada bunyi di bulan maupun di ruang hampa lainnya. A. Berdasarkan medium rambatannya. 1. Gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, jika tidak ada medium, gelombang tidak akan pernah terjadi. Hal ini bisa kita lihat pada percakapan astronot di luar angkasa. Gelombang yang termasuk gelombang mekanik ini adalah gelombang bunyi, gelombang tali, dan gelombang air laut. 2. Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, gelombang ini bisa merambat dalam ruang hampa sekalipun. Contoh gelombang elektromagnetik adalah cahaya, gelombang radio, sinar X, sinar gamma, inframerah, dan sinar ultraviolet. B. Berdasarkan arah getar dan arah rambatnya. 1. Gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Contoh gelombang transversal adalah gelombang tali, cahaya, seismik sekunder, dan sebagainya. 2. Gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Ciri gelombang ini adalah memiliki rapatan dan renggangan. Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi, pegas, dan seismik primer. C. Berdasarkan amplitudenya. 1. Gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitude tetap. Artinya, setiap titik yang dilalui gelombang amplitudenya selalu sama besar. Contoh gelombang berjalan adalah gelombang air. 2. Gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul yang amplitude dan frekuensinya sama tetapi arah rambatnya berlawanan. Titik yang bergetar dengan amplitude maksimum disebut perut, sedangkan titik yang bergetar dengan amplitude minimum disebut simpul. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat searah dengan arah getaran. Gelombang bunyi merambat dengan cara merapatkan dan merenggangkan udara atau medium di sekitarnya. Bunyi memerlukan medium agar dapat merambat dan bisa terdengar. Udara merupakan medium yang paling umum digunakan. Getaran tersebut merambat hingga akhirnya diterima oleh telinga. Perbandingan frekuensi pada pipa organa tertutup adalah F0 banding F1 banding F2 banding F3 sama dengan 1 banding 3 banding 5 banding 7. Untuk nada dasar pada pipa organa tertutup diawali dari 1/4 lambda, kemudian naik setengah-setengah dan seterusnya. Sehingga nada dasar terjadi pada 1/4 lambda, nada atas pertama terjadi pada 3/4 lambda,
Nada atas kedua terjadi pada 5/4 lambda. Nada atas ketiga terjadi pada 7/4 lambda. Dan seterusnya. Frekuensi ke N pada pipa organa tertutup adalah Fn sama dengan dalam kurung 2N plus 1/4 dikali panjang kolom udara pada nada ke N dikali kecepatan udara dalam pipa.